البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Kita masuk pada poin ke-189. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, man hum ulul azmi minar rusul. Siapa mereka itu ulul azmi minar rusul? Wal jawab, ulul rusuli ulul azmi. Dan ini hal yang hendaknya dipahami dengan baik. Karena sebagian beranggapan bahwasanya ulul azmi hanya 5 rasul saja. Padahal semua rasul itu ulul azmin, memiliki azm, yaitu mereka-mereka yang memiliki tekad yang kokoh dan kesabaran yang kuat dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang rasul pun yang mudah putus asa dengan ujian. Tapi semua rasul ulul azmin. Karena memang ikhwanillah, mereka adalah orang-orang pilihan yang Allah Subhanahu wa taala pilih dari sekian manusia. Dan juga diberi cobaan yang paling besar. Sebagaimana dalam hadis, asyadun nasi bala'an al-amthal fal-amthal, yaitu orang yang paling dahsyat ujiannya para anbiya. Yang paling dahsyat ujiannya para rasul. Nah, maka setiap rasul itu mesti ulul azmin. Apa maksud ulul azmin tadi? Yaitu mereka-mereka memiliki azm, memiliki kekokohan, memiliki tekad yang kuat di atas kebenaran dan sabar dalam menghadapi setiap ujian. Oleh karena itulah ikhwanillah, seorang muslim itu tentu memiliki azimah yang tinggi, memiliki semangat, kekokohan yang tinggi dalam mewujudkan peribadatan kepada Allah dan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Inilah hakikat azm. Yaitu bersemangat pada perkara yang engkau akan mendapatkan kemanfaatan padanya. Ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah pada apa-apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua rasul keadaannya seperti ini. Tidak ada seorang rasul pun yang menyibukkan diri pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Demikian pula tidak ada seorang rasul pun yang lalai dari meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman alhamdulillah, tingkatan-tingkatan para rasul berbeda-beda keutamaannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah katakan, tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Itulah para rasul yang kami utamakan sebagian atas sebagian yang lain. Nah, demikian pula dari sisi azm, dari sisi azimah yang ada pada masing-masing rasul itu berbeda-beda sesuai dengan berat dan dahsyatnya ujian yang menimpa mereka.
Makanya dikatakan di sini wa a'dhamuhum azma. Dan yang paling agung dari para rasul tersebut dari si azimahnya, adalah 5 rasul yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat-ayat yang akan kita baca nanti. Yaitu Nuhun wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Yang pertama Nabiullah Nuh disebutkan di sini urut-urut sesuai dengan urut-urutan zamannya, bukan berdasarkan urut-urutan keutamaan. Karena Nuh adalah awal rusul ila ahli al-ard, yaitu rasul yang pertama kali diutus ke muka bumi. Karena di sana ada rasul-rasul Allah di langit. Siapa itu? Para malaikat. Dan kalau kita perhatikan akhwanillah dakwah Nabiullah Nuh, maka sangat jelas menunjukkan memang azm yang ada pada beliau akhwanillah sangat agung. Kekokohan dalam dakwah di jalan Allah, demikian pula kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi ujian-ujian dari kaumnya, bahkan dari keluarga beliau sendiri. 950 tahun berdakwah kepada kaumnya akhwanillah. Wa ma ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang bersama dengan Nabiullah Nuh kecuali sedikit saja. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang beriman kepada Nabiullah Nuh kecuali sedikit, segelintir orang. Itu pun dari keluarga beliau sendiri alhamdulillah malah menentang. Istri beliau tidak menerima dakwah beliau. Demikian pula anak beliau. Lihat, 950 tahun bukan waktu yang singkat. Istri dan anak tetap berada di atas kekufurannya. Dan ini ibrah yang sangat besar bagi kita. Menunjukkan hidayah itu Allah Subhanahu wa taala yang membaginya untuk siapa saja yang Dia kehendaki. Istri Nabi pun, Nabi sendiri tidak mampu untuk memberikan hidayah. Bahkan anak pun, walaupun beliau sangat mencintainya, ketika Allah tidak memberikan hidayah, ya tidak akan mampu untuk menerima kebenaran. Ya bunayya rakam ma'ana, kata Nabi Allah Nuh tatkala air bah telah menyelimuti bumi. Tapi tetap tidak mau. Demikian pula tentang istri Nabi Nuh, Allah Subhanahu wa taala jadikan permisalan, alhamdulillah. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma. Allah Subhanahu wa taala berikan permisalan untuk orang-orang yang kafir. Di mana sebenarnya akhwanillah mereka ini berada di bawah orang-orang yang soleh, tapi tatkala menetapkan kafir, yang kafir, yaitu imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut, istri Nabiullah Nuh dan istri Nabi Lut. Keduanya berada di bawah dua orang laki-laki yang saleh, tahta 'abdaini min ibadina salihin. Tapi apa? Fakhanatahuma, mereka berdua mengkhianatinya. Yaitu kedua wanita tersebut berkhianat kepada suaminya. Dan perlu diketahui bahwasannya khianat yang dimaksud dalam ayat ini di surat Indak ya Jahid, surat apa? Surat At-Tahrim, tapi duduk yang bagus. Baik, di surat At-Tahrim. Fakhanatahuma, mereka berdua berkhianat. Maksudnya apa?
khianat dari sisi apa? Tidak mau menjawab seruan dakwah Nabi Nuh maupun Nabi Lut. Dan tidak boleh seorang muslim memahami bahwasanya khianat yang dimaksud adalah khianat dari sisi penjagaan kehormatan. Maksudnya selingkuh atau berbuat zina. Ini tidak mungkin pada istri seorang Nabi pun. Karena para anbiya terjaga dari apa? Dari menikahi wanita-wanita pezina. Nah, sehingga khianat yang dimaksud dalam hadis dalam ayat ini adalah khianat terhadap apa? Terhadap dakwah beliau. Tidak mendukung dakwah beliau, bahkan kufur. Waliyadu billah. Oleh karena itulah ikhwanillah, seorang yang mendapati ujian dari sisi ini hendaknya bersabar dan mengambil pelajaran dari dua nabi ini. Untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah agar dirinya istiqamah dan keluarganya mendapatkan hidayah. Kemudian dari sisi lain juga apa? Mereka-mereka yang mendapatkan rezeki keluarga yang sama-sama berjalan di atas hidayah, untuk bersyukur. Banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah mendapatkan pasangan hidup orang yang beriman. Pasangan hidup yang sama-sama mau berjalan di atas sunnah. Untuk kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Karena banyak manusia akhwanifillah tidak bersyukur. Yang dilihat adalah keluarga orang lain. Oh fulan, Masya Allah, keluarganya demikian-demikian. Yang dilihat keluarga orang lain, tidak bersyukur dengan apa yang dia miliki. Ini alamat akhwanifillah, alamat keburukan. Tapi hendaknya seorang bersyukur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepadanya. Kemudian wa Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim. Siapa yang tidak kenal dengan beliau, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Juga dikenal dengan Abul Muwahhidin, bapaknya ahli tauhid. Karena papahnya beliau dalam membela tauhid dan mendakwahkannya. Namun ujian beliau ujian yang luar biasa. Kalau Nabi Nuh diuji dengan anak yang kufur, ikhwanillah, Nabi Ibrahim sebaliknya. Diuji dengan anak yang saleh, tapi apa? Allah perintahkan untuk menyembelihnya. Ini juga tidak remeh. Mendapatkan karunia anak yang saleh, anak yang penurut, yang diharap-harapkan dalam puluhan tahun pernikahan beliau dengan istrinya. Kemudian mendapatkan rezeki anak di masa-masa sudah mulai mampu membantu orang tua. Mungkin kalau masih bayi mending, Pak. Sudah bayi, sudah dirawat. Hatta bala ma'ahu sa'ya qala ya bunayya. Inni ara fil manami anni adbahu. Fanzur madza tara. Tatkala si Ismail sudah mencapai umur as-sa'i, sudah bisa bantu pekerjaan. Dan ini umur seorang ayah sangat senang tentunya. Anak sudah bisa bantu. Kalau kecil ngerepoti saja, mau bantu malah bikin ruwet. Tapi ini sudah mulai bisa membantu orang tuanya. Di saat orang tua sangat senang dengan pertumbuhan sang anak. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan ujian yang berat, yaitu diperintahkan untuk menyembelihnya. Untuk menunjukkan mana yang dia lebih cintai, apakah Allah Subhanahu wa taala ataukah anaknya. Demikian pula ujian-ujian yang lain menghadapi raja yang musyrik dan seterusnya.
Kemudian yang ketiga, wa Musa, Nabi Allah Musa. Ini juga ujian-ujian yang sangat banyak yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada beliau. Naam, tayyib, melalui sebab sikap Bani Israel yang banyak membangkang. Sampai-sampai Nabi SAW menghibur diri dengan apa? Dengan kisah Nabi Musa ini. Rahimallahu Musa laqad udhiya bi aktsara min hadza fasabar. Semoga Allah merahmati Musa, dia telah mendapatkan gangguan yang lebih banyak dari ini dan dia sabar. Ketika Nabi menghibur diri dengan itu menunjukkan apa yang dirasakan Nabi Musa, yang didapati Nabi Musa dari ujian-ujian yang berasal dari kaumnya itu sangat besar. Pembangkangan, penghinaan, bahkan sampai-sampai akhwani fillah, dari sikap tidak beradabnya Bani Israel, tatkala Musa alaihi salam tidak mau ikut mandi bareng bersama mereka. Karena Bani Israel kebiasaannya dulu akhwani fillah, mereka mandi rame-rame. Kebiasaan jahiliyah mandi rame-rame, tapi Nabi Musa enggan mandi bareng-bareng. Karena memang itu adalah perkara yang dilarang dalam syariat. Untuk membuka aurat di hadapan orang lain. Tapi mereka mengatakan, innama man'ahu li'annahu adam. Hanyalah menghalangi Nabi Musa untuk apa? Ikut mandi bersama kita karena dia itu adam, punya penyakit. Penyakit pada kelaminnya. Baik. Dikatakan oleh para syurah, adar yaitu penyakit karena telurnya besar. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin ikhwanillah untuk membuktikan kedustaan mereka. Pada suatu ketika Nabi Musa sedang mandi, dan bajunya diletakkan di atas batu. Kemudian batu ini lari membawa baju Nabi Musa melewati kerumunan Bani Israel. Dan Nabi Musa mengejarnya, mengatakan, "Thawbi hajar, thawbi hajar." Pakaianku wahai batu, pakaianku wahai batu, sambil lari. Karena Allah ingin menunjukkan bahwasanya Musa sehat walafiat, tidak sesuai dengan yang dituduhkan oleh mereka. Maka tatkala sudah kena batunya, dipukul hancur. Disebutkan dalam as-sahih hadis ini, yang menunjukkan salah satu mukjizat Nabi Musa alaihissalam juga apa? Bagaimana pembelaan Allah Subhanahu wa taala terhadap nabinya. Karena terkadang berita buruk ini memang menyakitkan, ya tidak? Butuh untuk diluruskan. Butuh untuk diluruskan. Dan ujian-ujian yang lain. Semenjak kelahiran Musa sampai apa? Sampai dakwah beliau dan meninggalnya. Wa Isa dan Nabi Allah Isa alaihi salam, yang ujian beliau sampai kaumnya ingin membunuh beliau. Untuk disalib. Namun Allah Subhanahu wa taala menolong rasulnya. Allah Subhanahu wa taala angkat Nabi Isa. Dan orang yang disalib adalah orang dari kalangan mereka yang Allah Subhanahu wa taala ubah bentuknya, perawakannya sebagaimana Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir dari para Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan rasul yang paling utama dan dari ulul azmi yang paling utama. Ujian-ujian yang silih berganti menerpa beliau, baik dari sisi musuh maupun ujian berupa fitnah pada keluarganya.
seperti kisah fitnah yang disebarkan oleh orang-orang munafikin berhubungan dengan istri beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan seterusnya. Nah, mereka semua ikhwan fillah ulul azmi minar rasul. Yaitu dari sisi apa? Yang paling agungnya. Dan semua rasul itu ulul azmin, memiliki azimah. Dalil tentang keutamaan 5 rasul ini dari yang lain. Qala ta'ala fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum. Bersabarlah kalian sebagaimana sabarnya ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum, dan jangan kalian terburu-buru untuk menimpakan hukuman kepada mereka. Ayat ini juga mengisyaratkan ikhwan fillah bahwasanya di antara sifat menonjol yang ada pada ulul azmi dari para rasul tersebut adalah sifat as-sabr. Sifat kesabaran yang luar biasa. Ini yang harus kita contoh ikhwan fillah. Karena tanpa sabar seorang tak akan bisa meraih satu tujuan kebaikan pun. Ini harus dipegang. Tanpa kesabaran tidak ada satu kebaikan yang kita bisa dapat. Nah, sesuai dengan tinggi dan besarnya kebaikan yang ingin diraih, demikian pula kesabaran yang harus kita wujudkan. Allah Subhanahu wa taala katakan fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil. Juga dengan apa? Jangan terburu-buru mendapati gangguan, terburu-buru. Mendoakan semoga mereka semua hancur, semoga mereka semua mati, padahal baru diganggu sedikit saja. Ini terburu-buru. Lihat Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah ke Taif, dilempari sampai anak-anak pun melempari dan beliau berdarah-darah. Dalam keadaan sedih meninggalkan kota tersebut, datanglah Jibril bersama Malakul Jabal dan menawarkan untuk menimpakan azab kepada penduduk Taif. Dengan apa? Ditimpakan gunung kepada mereka. Tapi kesabaran Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pada kisah ini menunjukkan bagaimana sabarnya beliau. Menolak tawaran tersebut dan berharap semoga dari anak cucu mereka ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang belum, dan semoga anak-anak mereka, generasi yang menggantikan mereka, ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip yang harus ada pada diri setiap sunni. Karena setiap sunni akhwani fillah da'i, setiap salafi, setiap ahli sunnah, hendaknya dia memposisikan bahwasannya dia da'i. Kenapa? Karena mereka sedikit. Dan hendaknya masing-masing menjadi apa? Penyeru dakwah di jalan Allah sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Punya harapan besar. Kalaulah sekarang tidak bisa, mungkin anak keturunannya, generasi berikutnya akan ada yang mereka berada di atas manhaj yang hak. Jangan putus asa. Wa khassa a'zamahum azman biqaulihi ta'ala syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha walladzi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala khususkan yang paling agung azamnya dari para rasul tersebut dengan firman-Nya syara'a lakum minad din. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan bagi kalian agama ini, ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Apa-apa yang Allah wasiatkan dengannya Nabiullah Nuh
dan apa-apa yang kami wahyukan kepadamu serta yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Ini 5 yang Allah Subhanahu wa taala khususkan penyebutannya dari para rasul ulul azmi. Apa wasiat tersebut? An aqimuddin wa la tatafarraqu fi, agar kalian menegakkan agama ini dan tidak bercerai-berai. Tegakkan agama Allah, jauhi perselisihan, jauhi perpecahan. Ini seruan para rasul, dikhususkan ulul azmi yang Allah Subhanahu wa taala berikan wasiat yang agung ini untuk menegakkan agama Allah dan menjauhi perpecahan. Adapun dari sisi keutamaan afanillah, maka urut-urutannya dari 5 rasul ini yang paling utama siapa? Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian urutan yang kedua Ibrahim, yang ketiga Musa. Kemudian yang keempat siapa? Indak ya Kasya. Nah, terjadi perselisihan antara Nuh dan Isa, mana yang lebih utama. Ini urut-urutannya diingat-ingat. Dari sisi urut-urutan keutamaan, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, dan untuk keempat dan kelima ada khilaf antara Nabi Nuh dan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Nah, barakallahu fikum. Nasallallahu at-taufiq wassadad walhamdulillahi rabbil alamin.